Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Saya Pak Agung dan bersama saya kita akan memulai petualangan untuk mengenal teks deskripsi dengan menjelajah pesona Indonesia. Pada hari ini, saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi keindahan alam Indonesia melalui teks deskripsi. Kalian akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskripsi, mendiskusikan dan menyimak teks deskripsi, serta berlatih untuk menyajikan teks deskripsi yang baik dan menarik. Pernahkah kalian membaca teks deskripsi? Jika pernah, apa judulnya? Coba ceritakan pada temanmu. Pembahasan materi teks deskripsi dibagi seperti berikut ini. Pertama, pengertian dan tujuan. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, jenis-jenis. Dan yang keempat, struktur. Yang kelima, unsur kebahasaan. Dan yang keenam, langkah menulis teks deskripsi. Oh iya, apakah kalian sudah mengetahui ciri-ciri dan jenis-jenis teks deskripsi? Ciri-ciri teks deskripsi ada 3, yaitu 1. Ciri teks deskripsi dari segi tujuan, menggambarkan secara rinci dan jelas suatu objek, suasana, dan perasaan. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Objek yang dibahas dalam teks deskripsi bersifat khusus, personal, dan individual, sehingga akan berbeda dengan objek lainnya. Yang ketiga, ciri teks deskripsi dari segi isi. Penulis mendeskripsikan objek secara konkret, lengkap, dan rinci. Lalu, jenis-jenis teks deskripsi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Berdasarkan bentuk. A. Teks deskripsi yang berdiri sendiri. Artinya, teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. B. Teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Artinya, teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Kedua, berdasarkan isi. A. Teks deskripsi spasial. Teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang, ruang, dan waktu. B. Teks deskripsi objektif. Teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. C. Teks deskripsi subjektif. Teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakannya. Selamat datang di kuis interaktif kita, anak-anak. Kalian sudah siap? Kali ini kita akan menguji pengetahuan kalian tentang apa yang baru saja kita pelajari. Jangan lupa, siapkan alat tulis kalian dan catat jawabannya. Setelah itu, kirim jawaban kalian pada kolom tugas aktivitas 1. Kalian bisa mengaksesnya melalui kanal ini. Hebat anak-anak, kalian telah berhasil menyelesaikan kuis pertama kita. Sampai jumpa di kuis selanjutnya dan tetap semangat belajar. Hai semua, saya Ibu Siti. Siap-siap ya karena kita akan masuk pada segmen kedua. Apa saja sih struktur teks deskripsi itu? Jika kalian sudah tahu, coba sebutkan. Oke semua, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu gambaran umum, deskripsi bagian, dan penutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gambaran umum. Gambaran umum ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum lainnya. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian tiap bagian objek berdasarkan hasil pengamatan panca indera penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat seperti bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Yang kedua, bisa jadi perincian ini berisi perincian apa yang didengar, seperti mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Yang ketiga, penutup. Berisi kesimpulan dari penulis berupa kesan atau harapan.
Selamat datang di kuis interaktif kita anak-anak. Kalian sudah siap? Kali ini kita akan menguji pengetahuan kalian tentang apa yang baru saja kita pelajari. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan catat jawabannya. Setelah itu, kirim jawaban kalian pada kolom tugas aktivitas 2. Kalian bisa mengaksesnya melalui kanal berikut ini. Semuanya sangat hebat. Kalian telah berhasil menyelesaikan kuis kedua kita. Ingat, selalu ada kesempatan untuk belajar dan sampai jumpa bermain di segmen berikutnya. Jangan lewatkan. Halo anak-anak, saya Ibu Hazim. Siap sedia ya, karena kita akan masuk pada segmen ketiga. Apa yang dimaksud dengan unsur kebahasaan? Apakah kalian tahu unsur-unsur kebahasaan dalam teks deskripsi? Jika kalian sudah tahu, coba sebutkan. Oke, sudah siap ya semuanya? Sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, kata kerja kopula adalah kata kerja penghubung antara subjek dengan komplement dalam sebuah frasa atau kalimat yang digunakan untuk mengenalkan objek. Contohnya kata adalah. Kedua, kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya kata menyambut, berjajar, menapak, bergulung-gulung, berlayar, dan sebagainya. Ketiga, kata sifat emotif adalah kelas kata yang menjelaskan pikiran dan perasaan negatif atau positif. Contohnya kata ramah, menggoda, sempurna, haus, populer, dan sebagainya. Keempat, kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya kata indah sebagai kata umum yang dapat dikerucutkan menjadi kata khusus, yaitu menakjubkan. Kelima, kata sinonim adalah persamaan kata. Contohnya kata menakjubkan memiliki makna yang sama dengan kata menarik. Keenam, kata ganti persona adalah kata yang dipakai untuk menggantikan nama orang atau benda. Contohnya kata aku, engkau, dia, dan para. Ketujuh, kalimat yang menggunakan serapan panca indera adalah kalimat yang seolah-olah dibaca tanpa melihat, mendengar, dan merasakan. Contohnya, ombak putih berbuih bergulung-gulung memiliki makna seolah-olah melihat. Debur ombak pantai terdengar berirama memiliki makna seolah-olah membaca mendengar. Minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus seolah-olah membaca merasakan. Selamat datang kembali di kuis interaktif kita anak-anak. Kalian sudah siap? Kali ini kita akan menguji pengetahuan tentang apa yang baru saja kita pelajari. Jangan lupa siapkan alat tulis dan catat jawabannya. Setelah itu, kirimkan jawaban kalian pada kolom tugas aktivitas 3. Kalian bisa mengaksesnya melalui kanal ini. Wah, anak-anak sangat cemerlang. Kalian telah berhasil menyelesaikan kuis ketiga kita. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa bermain di segmen berikutnya. Hai semuanya, saya Ibu Syifa. Apakah kalian sudah siap? Harus sudah siap ya. Kita akan masuk pada segmen keempat. Apakah kalian sudah pernah menulis teks deskripsi? Jika sudah pernah, bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi? Halo, semuanya sudah harus siap belajar ya. Sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Mari kita pahami satu persatu. Pertama, memilih topik yang ingin dijadikan sebagai dasar untuk penggambaran dalam teks. Selanjutnya, mengamati objek yang ingin dideskripsikan. Lalu, mengumpulkan data-data seperti angka, grafik, ilustrasi, dan juga statistik. Selanjutnya, menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai. Setelah itu, menyusun kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan awal. Mengembangkan kerangka paragraf menjadi suatu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat yang padu dan logis. Tahap terakhir adalah pemberian judul. Selamat datang kembali di kuis interaktif kita semuanya. Apakah kalian sudah siap? Kita akan kembali menguji pengetahuan kalian mengenai apa yang telah dipelajari. Pada kuis ini dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian A, siapkan alat tulis kalian dan catat jawabannya. Setelah itu, kirim jawaban kalian
pada kolom tugas aktivitas 4A. Pada kuis bagian B, kreasikanlah sekreatif mungkin, lalu kirim penugasan kalian pada kolom tugas aktivitas 4B. Kalian dapat mengaksesnya pada kanal di bawah ini. Semuanya sangat istimewa. Kalian telah berhasil menyelesaikan kuis keempat kita. Ingat, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di petualangan seru menjelajah pesona alam Indonesia melalui teks deskripsi. Melalui lembar kerja ini, kalian akan mengingat kembali pengetahuan yang pernah kalian dapatkan sebelumnya. Pengetahuan tersebut mengenai pengertian dan tujuan teks deskripsi, struktur teks deskripsi, unsur kebahasaan teks deskripsi, dan langkah menulis teks deskripsi. Segeralah masuk pada kanal berikut ini dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selamat anak-anak, kalian telah menyelesaikan lembar kerja ini. Kami harap kalian dapat menikmati petualangan ini dan belajar banyak tentang teks deskripsi. Halo anak-anak, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perjalanan pembelajaran kita hari ini mengenai teks deskripsi. Kalian telah banyak belajar dan bekerja keras dan kami sangat bangga dengan kalian. Kalian hebat sekali, mulai dari memahami pengertian, tujuan, hingga langkah-langkah membuat teks deskripsi. Kalian menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Kami berharap dengan pengetahuan yang telah kalian peroleh, kalian dapat memahami dan mampu membuat teks deskripsi dengan baik dan benar. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada hari ini. Jangan lupa selalu menjaga semangat belajar dan rasa ingin tahu kalian. Kami tidak sabar untuk menjelajahi pengetahuan yang lebih banyak dengan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.